Halo semuanya. Halo guys. Em, General reading. Oke. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja kita mau lihat prediksi tentang kabar dia sekarang ya. Kabar dia sekarang. Oke. Kita lihat. Cara. Wah. Aku merasakan aroma-aroma. Ini orangnya makin baper ke kamu sekarang. Dia makin bawa perasaan ke kamu. Ini ada yang semakin menyukaimu, ada yang semakin mencintaimu, sampai perasaannya tumpah. Udahlah, ini hati buat kamu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi dia kayak takut gitu ya. Dia takut gitu. Entah takut dengan cinta ini, atau ada yang takut karena punya kesalahan, jadi merasa bersalah, atau takutnya ini karena gengsi atau egonya ya, jadi punya kecemasan, kekhawatiran yang besar gitu. Aku sih ngerasa dia punya ekspektasi ya, dia tuh punya harapan. Kayak sebenarnya cinta itu ya, hubungan kita ini harusnya kan beginilah, begitulah. Tapi kan ternyata rumit, ternyata sulit. Ya, aku takut gitu. Aku nggak berani. Mungkin karena keadaan atau dia sekarang kayak nggak percaya diri. Ya, ini ada orang tidak percaya diri. Bisa aja memang ya nggak percaya juga ya dengan hubungan ini, koneksi ini, atau kamu. Tapi dia tuh nggak percaya juga sama dirinya sendiri. Dia ngerasa dia nggak mampu perjuangkan kamu, atau dia belum sanggup membahagiakan kamu gitu. Makanya sebenarnya di dalam hati ya, dia tuh pengen banget minta maaf karena dia belum sesuai harapanmu, dia belum sesuai ekspektasimu juga gitu. Ya dia ngerasa aja sih, aku juga yang bikin gara-gara, aku yang bikin drama atau apa ya kayak akunya yang payah gitu, akunya yang ribet gitu sih. Jadi ya kadang ngerasa bersalah gitu lagi dan lagi ya. Jadi kayak memohon maaf sama kamu. Seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa kabar orang ini ya, dia ini lumayan mellow gitu. Atau dia galau di sana ya. Mungkin dia nggak bahagia sama siapa aja. Dia nggak bahagia di sana dengan siapapun ya, karena dia kan dia ini ada hati sama kamu, bukan sama yang lain gitu. Dan aku ngerasa dia banyak menyendiri juga ini ya, banyak menutup diri, dia banyak mengasingkan diri. Dia cuek ya sama orang lain di sana. Dia kayak apa ya? Pokoknya dia ada mirror juga nih sama kamu ya. Ada energi mirroring, cerminan antara kamu sama dia.
Kamu membatasi diri, ya dia membatasi diri. Kamu ngerasa nyaman sama dirimu, ya dia nyaman sama dirinya. Jadi dia tuh kayak nggak butuh siapa aja gitu. Ya walaupun sebenarnya yang dia butuhkan itu kamu ya. Atau memang ya keadaan yang membuat kayak gitu. Keadaan kayak membuat kamu sama dia jadi kayak ngejauh gitu ya. Jadi ya udah, belum bisa memaksakan diri ke kamu. Terus sama yang lain gimana? Ya udah, dia ngejauh juga sama yang lain, atau dia cuek sama yang lain, begitu. Nah tuh. Ini kan dia banyak diam. Udahlah, diam-diamlah kita. Diam semua. Diam semuanya. Ini hening banget energinya ya. Padahal maunya yang lucu gitu ya kan. Nah, tapi tapi dia hening banget. Hening. Kayak orang yang ya gitu, mellow. Jadi bawaannya menyendiri, menutup diri. Padahal kan di sana bisa aja kan, dia tuh harusnya fokusnya ke yang lain. Tapi dia memilih nyaman gitu ya, menyendiri atau menutup diri. Dia nyaman seperti itu. Cuma ini ya memang ada juga yang ngerasa sakit ya. Jadi kalau namanya orang sakit ya bawaannya mau sendiri gitu. Ya jujurly, sejujurnya ada yang sakit. Ya entah kenapa dia sakit. Mungkin karena terlalu memikirkan hubungan ini, jadi sakit dia ya. Atau banyak energi terkuras ya dari koneksi ini, jadi dia sakit. Bisa juga orang ini sakitnya sakit mental, sakit pikiran, perasaan, atau ya sakit fisiknya gitu. Kan ada orang seperti itu, karena sudah kena mental akhirnya mempengaruhi kesehatan ya. Jadi kesehatannya buruk. Dia tuh sakit di sana, atau sempat dia sakit. Ya, dia nggak terbuka gitu ya. Ini ada yang apa ya? Dia berusaha menyibukkan dirinya dengan ngapain aja di sana ya. Ada yang berusaha menyibukkan diri. Aku entah ngapain ya. Ya udah aku lakukan, aku kerjakan gitu. Tapi akhirnya kecapean ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang alih-alih mau belajar move on dari kamu ya. Maksudnya dia ngerasa udahlah, aku lepaskan kamu. Semoga kamu bahagia di sana ya. Aku jalani hidupku aja. Aku fokus ngapain gitu ya. Aku sibukkan diriku. Aku sok sibuk gitu. Tapi akhirnya ya kecapean gitu ya. Kelelahan. Kan ya begitulah orang lagi di fase mau mengalihkan pikiran, berusaha menerima kenyataan, berusaha move on dari kamu dengan ngapain gitu, dengan sibuk gitu, tapi ujung-ujungnya jatuh sakit gitu ya. Tuh. Dan apa ya, orang ini banyak memendam semuanya sendiri ya. Dia banyak pendam semua sendiri. Contoh, nggak nyangka gitu ya, berjalannya waktu ya aku ternyata semakin menyukaimu, atau berjalannya waktu ternyata aku semakin sayang sama kamu, tapi aku pendam gitu, aku tahan-tahan kan begitu ya. Sama juga kayak ketika aku kangen banget sama kamu ya. Ya udah aku pendam aja, aku tahan-tahankan saja. Ya udah, tersiksa. Kamu kira enak gitu ya, menahan-nahan perasaan.
Ya nggak enak sih memendam perasaan. Tapi itulah kenyataannya dia gitu ya. Dan dia ini nggak mau terbuka sama yang lain. Dia nggak mau tunjukkan dia tuh ada masalah sama kamu ya. Namanya juga orang tertutup, misterius. Ya kayak gitu orangnya. Jadi dia punya konflik batin sama kamu. Tapi dia simpan sendiri gitu. Dia nggak terbuka ke yang lainnya. Oke? Jadi batuk. Begitu juga kalau dia ada masalah-masalah lain, ya. Dia ini bisa aja ada masalah-masalah lain, tak masalah apa gitu ya. Entah dia pusing juga mikirin uang, dia pusing juga mikirin kerjaan, kegiatan atau apa ya. Tapi dia pendam semua sendiri. Dia kayak nggak mau cerita ke siapa-siapa. Dia nggak terbuka ke siapa-siapa. Karena dia ngerasa yang dia butuhkan itu kamu, ya. Aku ngerasa sebenarnya kalau dia ketemu kamu, dia mau cerita sama kamu. Kalau dia berhadapan sama kamu, dia sebenarnya mau cerita ke kamu. Karena dia ngerasa kamu yang bisa dipercaya. Atau kamu yang dia cinta. Kamu yang dia inginkan. Jadi segalanya itu mau dia utarakan itu sama kamu. Kayak gitu. Segala sesuatunya mau dia jujurkan itu sama kamu, bukan sama yang lain, ya. Oke. Nah, dipendam, kan? Dipendam. Sampai apa ya? Ngelus dada gitu. Oh, sabar. Akan tiba waktunya kalau kita bersama. Aku cerita-cerita sama kamu aja, gitu. Oke, dan ini beneran loh, dia tuh melo banget di sana, kayak galau gitu ya. Dia ini ada juga yang sekarang kayak kehilangan akal sehat. Jadi orang yang kehilangan akal sehat, dia itu mau bertingkah aneh ke orang-orang, ya. Misalnya dia jadi cuek sama orang, dia jadi susah buka hati sama orang. Dia kayak apa ya? Kayak nggak respect gitu sama yang lain. Karena ini energi dia fokus banget sama kamu. Dia ini seperti udah dalam ya perasaannya ke kamu. Ada kayak gitu loh. Dia seperti udah ngefly gitu. Dia seperti ngefly. Itu badannya, tubuhnya di sana, tapi pikirannya kemana-mana. Ya pikirannya ke kamu lah gitu. Pikirannya, perasaannya itu melayang-layang ke kamu dan ke kamu ya. Ada seperti itu loh. Oke, nih. Dia ini juga penasaran sama kamu, ya. Ada energi orang penasaran ini sama dirimu. Kayak contohnya penasaran, apa iya kita punya perasaan yang sama? Apa iya kita saling cinta? Apa iya kita saling rindu? Apa iya kamu baik-baik saja di sana tanpa saya gitu? Atau apa ya? Kayak ada rasa penasaran. Kamu udah move on gak ya? Kamu udah lupa gak sama saya? Ya, bertanya-tanya. Makanya orang ini adalah stalking kamu, mencari info tentang kamu. Atau apa ya, minimal dia ngecek gitu. Kontakmu, nomormu masih ini gak ya gitu. Aktif gak ya, online gak ya gitu. Atau dia kunjungi profilmu. Dia kunjungi akunmu, nomormu atau apa ya. Kayak bertanya-tanya, kamu masih aktif nggak ya? Kamu masih hidup? Ya masih lah ya. Apalagi kalau yang udah nggak bicara itu gimana coba ya? Udah nggak interaksi gimana? Nah,
Banyak pertanyaan di dalam pikirannya tentang dirimu. Tuh. Dan ini ada kabar seseorang, dia tuh punya banyak pertanyaan tentang koneksi ini ya. Mungkin kalau kamu sudah paham ya, kamu sudah paham twin flame, soulmate atau apa ya. Kalau dia belum mengerti, kadang dia bingung sama perasaannya sendiri. Kenapa ya aku kayak gini? Kenapa perasaanku bisa sehancur ini? Kenapa perasaan aku kayak sebucin ini? Ya ada sih yang ngerasa kok aku kayak bego gitu ya. Padahal aku pakai logika selama ini. Tapi sekarang kok baper banget ya sama kamu saat ini. Nah, ada yang ngerasa aneh gitu. Ini perasaan apa? Kok kamu seperti merubah saya? Kok kamu seperti merubah seluruh pikiran dan perasaan saya? Saya jadi beginilah, saya jadi galau lah, saya jadi mellow lah. Padahal nggak pernah kayak gini sebelumnya gitu. Nah, kadang dia anggap ini koneksi yang udahlah. Ya, namanya hidup. Disenyumin aja. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang dia tuh belum dewasa, ya. Bukan soal umur gitu. Umur itu kan angka doang ya. Usia itu kan nggak menjamin kedewasaan. Jadi mau berapa juga umurnya, mau banyak lah atau harusnya udah dewasa, tapi kalau kepribadian karakter belum dewasa ya belum gitu ya. Nah, orang kayak gini tuh biasanya anggap remeh, anggap enteng. Kayak apa ya? Ya udahlah. Kalau ini memang cinta ya udah, cinta. Terus aku harus gimana? Ya udah biasa aja kali gitu, ya. Ada yang anggap remeh sih. Cuma semakin dia menganggap remeh ke kamu ya, semakin dia sepele sama kamu, ternyata semakin bersinar kamu, ya kan? Nah, itu. Semakin dia sia-siakan kamu, semakin dia bawa egonya gitu, ya semakin bercahaya kamu. Karena energi spiritualitas kamu naik, energi positifmu naik, ya kamu semakin bersinar, kamu semakin bercahaya. Nah, kamu seperti sesuatu yang berharga. Jadi apa iya dia bisa sia-siakan kamu gitu aja? Apa iya orang kayak kamu dilepaskan gitu aja? Ya rugilah dia, ya kan? Nah, itu di dalam pikirannya udah teranalisis seperti itu loh. Ini kan? Apa Aki bilang? Kamu tuh silau banget loh. Aku lihat kamu aja silau gitu, guys ya. Saking ini cahaya semua nih. Udah sering ya nonton tarot ya. Wah, nonton pencerahan. Jadi kamu cerah, kamu glowing, kamu bersinar. Ya, kalau kamu bisa ya mengaplikasikan pencerahan ke arti yang positif di hidupmu, ya kamu makin positif, kamu makin bersinar, kamu makin bercahaya. Jadi kamu kayak dipertimbangkan lagi sama orang ini, diperhitungkan sama orang ini. Dia ngerasa nggak mungkin bisa sia-siakan kamu lagi, atau rugilah kalau lepaskan kamu gitu aja. Tuh, apalagi ya yang kayak udah mendalami bahwa kamu ini bawa perubahan besar ya. Kamu bawa perubahan besar untuk hidup orang ini. Misalnya karena energi positifmu itu dia berubah lebih baik gitu ya. Itu kan membekas banget di hatinya. Dan bagaimana bisa dia melepaskan kamu, ya kan? Adalah sebucin itu loh sama kamu sekarang, guys ya.
Kita lihat lagi. Nih, dia sekarang membuka ya. Dia membuka hatinya itu untuk mempelajari kamu. Ini ada yang mau ya, menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk mempelajari kamu. Siapa kamu sebenarnya? Apa iya kamu dan saya akan bersama pada akhirnya? Nah, kayak gitu. Oke? Dan apa ya, orang ini kayaknya nggak terlalu keras lagi ya. Misalnya dia tuh pernah keras kepala, dia keras banget sama jalan pikirannya, tapi sekarang enggak sih ya. Sekarang dia kayak berpikir terbuka gitu tentang kamu. Misalnya kalau dia anggap kamu aneh selama ini, ya kamu itu sebenarnya bukannya aneh ya, tapi karena kamu itu jiwa yang spesial, jiwa yang kayak yang punya intuisi tajam, kamu punya firasat yang kuat, ya itu bukan keanehan gitu. Ya dia jadi berpikir terbukalah tentang kamu ya. Terus misalnya dia ngerasa, kamu drama karena kamu sensitif, kamu inilah itu. Nah, akhirnya dia membuka pikirannya. Dia ngerasa kamu itu sebenarnya nggak drama. Kamu itu sensitif dalam artian ya, kamu orangnya peka, kamu perasa, ya, kamu sangat berperasaan. Ya, akunya selama ini kurang berperasaan. Ya, ada seperti itu. Pokoknya apapun perspektif dia, cara pandang dia yang buruk ya tentang kamu, itu sekarang berubah loh. Sekarang dia berpikir yang baik terus sama kamu. Dia berpikir banyak juga ya kebaikanmu, banyak juga nilai plus kamu, banyak juga kelebihan-kelebihan kamu kayak gitu ya. Jadi apapun itu namanya kebenaran terungkap sih. Kalau kamu itu diberkahi oleh Tuhan, artinya kamu tuh orang baik ya. Jadi kalau hidupmu bisa bersinar, bisa bercahaya, auramu luar biasa, itu kan artinya ada berkah dari Yang Maha Kuasa. Dan itu artinya kamu tuh baik gitu. Kamu orang yang diberkahi, kamu diridoi, kamu diberkati oleh Ilahi, kayak gitu. Jadi dia kayak, iya juga sih. Kamu tuh, wah bener bener banget ya. Kamu orang yang berjalan di jalan yang benar. Akunya aja yang menganggap sebelah mata. Gitu. Dan aku ngerasa orang ini lagi butuh perhatianmu sebenarnya. Dia butuh kasih sayang, dia butuh belayan. Mungkin ada yang ngerasa di sana sepi, sunyi, senyap ya, atau bisa aja rame tapi ngerasa sepi ya. Dia nih haus perhatian, haus kasih sayang. Tapi nggak sembarangan yang dia mau. Yang dia mau itu ya perhatianmu. Dia mau kasih sayangmu, cintamu. Itu yang dia mau. Apalagi kalau dia banyak masalah gitu ya. Karena ini ada orang yang ya macam-macam lah masalahnya dia. Ada yang punya masalah kayak kehilangan arah dan tujuan hidup. Kayak misalnya aku nggak tahu cara membangun masa depan lagi ya. Ya kalau kamu nggak ada gitu. Atau aku tuh belum menemukan jati diri. Atau aku nggak tahu melanjutkan hidupku ini. Ada juga mikirin uang, mikirin duit ya. Mikirin yang lain, mikirin keluarga atau siapa ya. Ada yang dipikirkan. Yang jelas itu masalah sebenarnya. Ada persoalan. Jadi kayak dia ngerasa sakit gitu hidupnya. Dan dia butuh kasih sayangmu. Dia butuh perhatianmu. Ya. Dan aku ngerasa di sana gak ada yang connect sama dia. Di sana tidak ada yang sefrekuensi sama dia. Gak ada yang connect ini dalam artian
nggak ada yang mengerti, nggak ada yang memahami dia di sana. Mungkin ya yang lain itu nggak tajam intuisinya, ya. Yang lain itu nggak peka, nggak seperti kamu ya. Kalau kamu kan intuisimu bagus, kamu peka, kamu perasa, ya walaupun kamu sensitif, tapi nilai plus kamu itu, kamu sangat penyayang, ya. Jadi dia butuh, atau dia rindu, kasih sayang, kasih sayang dari kamu lah, gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, pengen banget dia lepasin semuanya. Dia pengen lari dari kenyataan ini, bahwa dia tidak bersama kamu saat ini, ya. Ada yang kayak gitu. Atau pengen lari dari drama-drama ini. Ada yang seperti itu. Atau pengen lari ke kamu, terus kita lari bareng. Ya pengen bawa kamu lari. Lari kemana? Ya supaya hidup bersama. Nah, ada seperti itu ya. Dan kabar dia tuh sebenarnya sudah banyak belajar ya. Karena dia ngerasa banyak pembelajaran yang dia ambil sama kamu. Kayak contohnya, ya ternyata dia selama ini nggak mensyukuri kehadiranmu. Dia kayak nggak tahu terima kasih. Dia kayak nggak seimbang berjuang. Atau apa ya? Ya pokoknya segala kesalahan, segala dosa-dosanya udah disadari. Dan dia ingin minta maaf sebenarnya. Atau kalau dia nggak terbuka ya. Dia tuh sebenarnya mau bilang, dia sebenarnya menjalani karma. Jadi ya maafkanlah gitu. Supaya berkurang ini karma gitu ya. Ya seandainya bisa ngomong kayak gitu. Kamu maafkanlah saya, biar berkurang karma-karma saya, gitu. Dan kabarnya itu dia tuh berusaha nguat-nguatin diri sendiri, sabar-sabarin diri sendiri. Beberapa ngerasa belum bisa ngelakuin apa-apa, ya karena masih bayar karma gitu, ya. Ada yang ngerasa seperti itu. Karena secara mental belum siap perjuangkan kamu, boro-boro perjuangkan kamu, say hello aja, minta maaf aja susah gitu ya, karena belum siap secara mental. Dan dia tahu, oh iya aku belum layak gitu, aku belum jadi versi terbaikku, aku belum selesaikan karmaku. Jadi ya udah, aku sabar-sabarin diriku, aku tahan-tahankan diri aku kayak gitu ya. Ya sedih sih. Dan dia tuh mau bilang, walaupun dia kayak gini, dia tetap mengawasi kamu. Dia tetap mata-matai kamu. Jadi apa ya, jangan kamu ngerasa aku diem aja, aku kayak gini-gini aja. Tapi ya aku selalu cari tahu tentang kamu kayak gitu. Ini ada yang mau menunggu waktu yang tepat ya. Kalau sudah tepat waktunya, aku mata-matai dulu nih situasinya, aku mata-matai kamu juga. Ya udah, nanti aku bisa datang ke kamu nantinya, kayak gitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.